yang gue dapetin ini, entah kenapa gue tuh dapat perasaan kayak jadi parno gitu kalau misalkan ketemu sama teman lama lo. Kenapa? Karena di cerita ini korbannya itu dipelet sama teman lamanya sendiri yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba dipelet. Wow. Misalkan lu nih, lu punya teman lama gitu, gua ya. Iya. Misalkan lu punya istri gitu kan. Lu punya istri dan lu ketemu gua setelah udah berapa tahun atau belasan tahun, tiba-tiba gua nih melet istri lu buat suka sama gua. Anjing, gak habis pikir gua. Gila kan? Jadi peristiwa ini tuh kejadian di bulan April tahun 2020. Kita sebut aja namanya Dewi ya. Dan ini tuh cerita si Dewi yang dipelet sama teman lamanya Dedi, suaminya. Oke. Jadi awalnya nih cuman gara-gara si suaminya Dewi, namanya Dedi, kita samarin aja ya. Si Dedi ini minta persetujuan Dewi buat masang stiker di mobilnya. Oke. Diiyain walaupun kata Dewi berat rasanya karena ya pemborosan lah kata Dewi. Udah sering juga si Dedi ini modif-modif mobilnya. Nah, si Dedi ini pakai jasa temennya yang dia kenal pas SMP, namanya David. Nah, si David ini yang melet istrinya Dedi. Ini by the way David juga nama samaran ya. Jadi Dedi sama David ini sebenarnya udah hilang kontak sejak lulus sekolah. Dan David ini datang ke rumah Dewi sama Dedi dengan maksud dia mau ngeliat bahan wrappingannya. Ya intinya ngurus-ngurus si modif-modif mobil inilah. Dan waktu si David ini datang ke rumahnya Dewi dan Dedi, itu pertama kalinya Dewi kenal David. Kayak baru pertama kali ketemu. Oke. Ketemu sambil cerita-cerita juga, David ini bilang kalau dia itu yatim piatu dan dia udah duda 4 tahun, punya 1 anak tapi nggak tinggal sama dia. Bahkan istrinya David ini milih buat ninggalin David buat pergi sama bosnya di tempat istrinya tuh kerja. Oh. Yang mana cerita ini kata Dewi itu belum bisa di cross check kebenarannya, jadi nggak tahu nih fakta atau emang karangan dari David aja. Nah secara nggak langsung gara-gara David cerita kayak gitu, itu bikin Dewi sama Dedi tuh iba. Jadi kasihan lah mereka dengernya. Singkat cerita, proses wrapping si mobilnya Dedi ini selesai dalam waktu seminggu. Dewi tuh ngikut Dedi buat ngambil mobilnya ke rumah David. Kan diurusnya di situ. Oke. Dan itu kali kedua Dewi ketemu sama David. Di pertemuan kedua ini si David tuh beberapa kali ngomong ke Dewi dan Dedi buat minta dicariin gadis atau janda biar dinikahin sama dia. Oke. Nah di sini nih mulainya Nat, Moy. Entah kenapa 2 minggu setelah ngambil mobil itu Dewi tuh ngerasa aneh karena dia ngerasa Dewi suka sama David. Dia sendiri ngerasa kayak gitu. Dewi tuh ngerasa kayak dia selalu mikirin David, kadang-kadang sampai WhatsAppan dan sempat beberapa kali ketemu sama David. Tiap malam Dewi juga selalu mimpi ketemu sama David. Sampai di mimpinya itu Dewi berhubungan badan kayak suami istri antara Dewi sama si David. Gila. Dan rasanya dia selalu kangen gitu sama David. Ditambah lagi Dewi ini ngerasa sebel sama suaminya karena Dedi ini jadi kayak temperamen dan suka ngintimidasi gitu, walaupun gak sampai KDRT ya. Nah gara-gara si Dewi ini punya perasaan kayak gitu, dia niat mau ngasih tahu ke suaminya apa yang dia rasain. Kalau misalkan emang sampai diomelin abis-abisan ya udah nggak apa-apa, karena si Dewi ini mau diskusiin sama suaminya biar dia tuh bisa dijauhin dari perasaan yang menurut dia salah. Ya. Setelah dia ngaku ke suaminya, bener Dedi akhirnya jadi sakit-sakitan. Tiap beberapa jam tuh Dedi ngeluh dadanya sakit sampai muntah. Awalnya dikira masuk angin, udah minum obat sampai ke klinik pun tapi gak sembuh-sembuh juga. Mau ke rumah sakit tapi ya karena itu zamannya COVID kan 2020, jadi bingung mau ke rumah sakit tuh gimana. Nah di sisi lain Dewi ini rasanya juga makin pengen nempel sama David. Makin hari makin kangen, pengen ketemu terus. Saking makin sering mimpi dan mimpinya juga makin intim. Dewi pun udah gak kepikiran sama saudaranya dia, orang tua, anak, bahkan suami tuh kayak gak kepikiran gitu. Kayak dibutain gitu ya? Kayak dibutain. Dia ngerasa seolah-olah pikirannya tuh David aja, gak bisa fokus ke arah lain. Dan di situ Dedi kondisinya makin parah. Sakit punggung sepanjang hari sampai muncul benjolan kemerahan dan benjolannya tuh bisa pindah-pindah gitu seiring dimana letak nyerinya. Misalkan nyerinya di punggung atas, ya benjolnya ke atas, terus pindah ke bawah gitu-gitu deh. Aneh banget ya? Aneh banget. Dan Dewi pun juga sakit. Dia nyeri kepala sampai berhari-hari
Dan akibatnya pekerjaan rumah juga jadi sering gak diurus sama dia. Nah, dari berbagai kejadian yang ngaruh ke mental dan fisiknya dia, Dewi ini curiga kalau dia tuh kena guna-guna. Ya karena emang udah pasti kan. Maksudnya kita juga yang denger ceritanya juga pasti ngira dia kena pelet, ya gak sih? Iya. Iseng lah si Dewi ini googling. Ternyata semua jawaban atas dugaan dia tuh kejawab. Dia hubungin lah akhirnya 2 orang temennya yang indigo. Dan dari 2 orang ini, dua-duanya bilang kalau Dewi emang kena pelet. Oke. Tapi mereka gak bisa bantu karena mereka cuma bisa nerawang doang. Mereka gak bisa nyembuhin. Dewi kasih tau lah hal ini ke Mas Dedi, ke suaminya. Dari situ Dedi nelpon Ustadz. Dibantu nih sama si Ustadz ini dari jauh karena si Ustadz ini dari luar kota. Dalam tanda kutip pengobatannya lewat video call lah. Dan yang diobatin itu Dewi sama Dedi juga ya, jadi dua-duanya. Video call, dikirimin doa-doa gitu, walaupun gak kedengeran lewat speaker HP, kata Dewi. Ya. Nah cuman, kata Dewi, walaupun doa-doanya gak kedengeran, tapi reaksinya nih luar biasa, Nat, Moy. Jadi Dewi ngerasa mulai kesemutan di kaki, nyeri di punggung, perut, naik ke dada yang bikin pengen muntah, sampai denging ke telinga gitu, dan kerasa pusing di kepala. Nah, lama-lama, ini kan yang ngerasa dua-duanya nih ya, Dedi sama Dewi. Gak lama, Dedi muntah, tapi si Dewi enggak. Udah nih, setelah proses pengobatan, mereka nanya ke Pak Ustadz, sebenarnya mereka ini kenapa? Tapi Pak Ustadz ini ngasih jawaban yang masih samar-samar, gak jelas gitulah. Cuman intinya, Pak Ustadz ini ngasih pesan, ikhlasin aja. Ikhlasin aja apa yang udah dilakuin sama si pelaku ini, dan jangan pernah lewatin sholat 5 waktu, kata gitu.